Salam Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Mari kita merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kiranya anugerah dan kasih setiamu itulah yang menolong kami mendengarkan kebenaran sabdamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Tema kita untuk kita pada hari ini Bapak Ibu yaitu janji dan kuasa Allah. Janji itu tidaklah asing bagi kita. Janji artinya suatu ucapan yang menyatakan bahwa dirinya yang memberi janji itu bersedia untuk berbuat, apakah itu menolong atau melakukan sesuatu atau memberi sesuatu. Dan memang di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana manusia itu mudah sekali yang namanya berbuat janji. Tetapi tidak jarang orang menjadi kecewa oleh karena janjinya itu diingkari. Sehingga sangat dikenal manusia itu sering sekali mengingkari janji. Tetapi Allah tidak demikian dalam janjinya. Mari kita melihat bagaimana Allah berjanji kepada Nuh dan keluarganya ketika itu. Bapak, Ibu, dan saudari, pada zaman kehidupan Nuh kita ketahui bahwa umat ketika itu adalah oleh karena dosanya sehingga Allah menjadi murka. Dan murka Allah itu, kemarahan Allah itu atas dosa-dosa dan perbuatan jahat mereka sehingga Allah memutuskan untuk memusnahkan mereka, memusnahkan umat manusia dengan mendatangkan air bah. Tetapi Nuh dan keluarganya itu Tuhan selamatkan, yaitu melalui bahtera yang dibuat oleh Nuh atas perintah Tuhan. Sehingga bagaimana ketika itu Nuh bersama keluarga dan juga makhluk hidup lainnya yang masuk ke dalam bahtera itu menjadi selamat. Selanjutnya Allah setelah pasca air bah, Allah membuat janji. Bagaimana janji Allah itu? Itu adalah inisiatif Allah sifatnya. Dan itu karena kasih Allah kepada umat. Karena begitu besar anugerah Allah kepada umat. Sehingga janji Allah ini tanpa syarat. Artinya terlaksana atau tidak terlaksananya janji Allah itu tidak bergantung kepada manusia atau bumi ini yang telah menerima
anugerah janji itu. Oleh karena janji itu adalah berangkat dari Allah sendiri. Dan Allah yang memelihara janji itu. Dan dalam menepati janji itu, dalam memelihara janji itu, Allah itu sendiri yang bekerja. Sehingga ini tidak bergantung kepada umat manusia. Apa yang menjadi isi janji itu, Bapak, Ibu, dan Saudari? Perlu kita ketahui isi yang menjadi janji Allah itu yang pertama apa? Allah berjanji dalam kasih-Nya itu, Allah benar-benar tidak akan lagi memusnahkan umat atau bumi ini dengan mendatangkan air bah. Kalau sebelumnya, Bapak Ibu, oleh karena dosa dan kejahatan mereka sehingga menjadi Allah murka, marah, sehingga memusnahkan umat. Tetapi setelah air bah itu, setelah pasca air bah dalam janji Allah yang pertama ini, sehingga sekalipun manusia melakukan dosa yang sangat besar, sekalipun manusia tidak setia, tetapi karunia Allah atas janjinya untuk memelihara kehidupan kita dan tidak memusnahkan kita lagi dengan air bah, itu tidak terhalang. Lalu kemudian yang kedua, untuk menguatkan janji Allah ini, bagaimana Allah menaruhkan busur. Kita baca ayat 13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Sehingga yaitu tanda pelangi. Inilah yang mengingatkan bahwa Allah punya janji kepada manusia. Dan ini juga yang akan mengingatkan untuk Allah setia dalam janjinya. Dan tanda pelangi ini juga yang kita kenal, ini juga mengingatkan kepada kita sebagai umat manusia atas kasih setia Allah yang luar biasa besar kepada kita. Oleh karena Allah dalam janjinya tidak memusnahkan kita, melainkan memelihara kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah yang sudah berjanji dan sudah menepati janjinya, yaitu lebih dari 4.000 tahun, ternyata Allah masih pelihara kehidupan kita. Dan Allah tidak memusnahkan kita lagi dengan air bah. Atas janjinya yang setia itu, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita percaya senantiasa pada janjinya. Kita pegang teguh janjinya. Dan kiranya, mari sebagai umat percaya, kita merespon atas janjinya itu dengan kita menyembah Allah, memuji Allah dengan setia. Oleh karena Allah dalam janjinya, Dia tepati. Sehingga rasa syukur ini dalam kehidupan kita, mari kita perlihatkan. Oleh karena di dalamnya adanya pengharapan kepada Allah. Sehingga setiap kehidupan kita, atas pengharapan kita itu, kita akan mendapatkan pemeliharaan, penyertaan yang dari Allah. Dan juga Bapak, Ibu, dan saudari, kita marilah melihat bahwa dalam janji Allah itu ternyata kita umat yang berdosa. Sekalipun engkau melakukan kesalahan yang sangat besar dan bahkan melukai hati Tuhan. Tetapi oleh karena janji Allah itu, oleh karena anugerah kasih karunia Allah itu, kita sebagai orang berdosa memiliki kesempatan untuk berubah, untuk kembali ke jalan yang benar, untuk kembali kepada firman Tuhan, untuk bertobat. Itulah bukti kasih Allah. Sehingga mari kesempatan ini betul-betul kita pakai untuk senantiasa menyembah Tuhan, kembali kepada Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan dalam janjinya dengan kuasanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Lalu yang terakhir, kita adalah segambar dengan Allah. Mari
kita menjadi mitranya. Bagaimana turut kita memelihara kehidupan ini dengan kita membangun kehidupan kepada sesama umat dengan kasih, pengampunan yang dari Allah kepada sesama kita umat manusia. Dan juga bagaimana kita memelihara alam ini. Itulah wujud kita bersyukur oleh karena Tuhan dalam kehendaknya agar alam ini boleh terlestarikan. Kitalah mitranya, mari kita wujudkan itu dengan senantiasa setia memelihara kehidupan kita bersama alam yang kita cintai. Oleh karena janji Allah itu setia dalam kuasanya. Itulah yang menjadi jaminan dan pegangan teguh bagi kita orang-orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman-Mu. Sehingga kepada kami yang mendengarkan firman-Mu, Engkau tolong kami dalam merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Untuk kami senantiasa hidup bersyukur oleh karena pernyataan-Mu. Dalam janji-Mu, Engkau bersedia memelihara kehidupan kami. Bahkan tidak memusnahkan kami dengan air bah kembali. Tetapi kami melihat janji-Mu sungguh kekal. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.